Baik, kita akan berdiri bersama-sama, kita akan memulai sebelum kita masuk dalam pujian dan penyembahan. Kami mengucap syukur buat kasih anugerah-Mu Tuhan. Engkau mengizinkan kami berkumpul di tempat ini. Tuhan ada hadir dan Tuhan tahu kerinduan kami untuk kami dekat kepadamu, bahkan kami boleh berdiri bagi kota kami. Kami berdiri melalui doa-doa kami di hadapan-Mu bagi bangsa ini. Mari Tuhan, Engkau ada dan Engkau memberkati ibadah ini dari awal sampai akhirnya. Engkau mengurapi setiap kami yang hadir. Engkau hadir juga dalam kebenaran firman-Mu. Engkau hadir dalam puji-pujian. Engkau memberkati setiap kami sehingga kami pulang dengan sukacita sorgawi. Terima kasih Bapa, kami akan mulai ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Ya, kita akan siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Mari gunakan waktu ini sebaik mungkin, waktu yang singkat ini untuk datang menyembah Tuhan. Dia Tuhan yang sudah membayar dosa kita. Dia Tuhan yang sudah mengalahkan maut. Dia Tuhan yang sudah menangkan semuanya. Segala pujian hormat hanya bagi Dia. Haleluya. Dia Tuhan yang bayar dosaku. Dia Tuhan yang kalahkan maut. Dia Tuhan menangkan semuanya. Bagi Dia tiada yang mustahil. Dia Tuhan yang bayar dosaku. Dia Tuhan yang kalahkan maut. Dia Tuhan menangkan semuanya. Bagi Dia tiada yang mustahil. Ku akan menang bersamamu. Kemenangan telah Kau sediakan. Kemenangan di tangan kami. Tuhan Yesus di pihakku. Mari kita akan angkat pujian. Dia Tuhan yang bayar dosaku. Dia Tuhan yang bayar dosaku. Dia Tuhan yang kalahkan maut. Dia Tuhan menangkan semuanya. Bagi Dia tiada yang mustahil. Ku akan menang bersamamu. Kemenangan telah Kau sediakan. Kemenangan di tangan kami. Tuhan Yesus di pihakku. Ku akan menang, ku akan menang bersamamu. Kemenangan telah Kau sediakan. Kemenangan di tangan kami. Tuhan Yesus di pihakku.
akan menang, ku akan menang bersamamu. Kemenangan telah Dia sediakan, kemenangan di tangan kami. Tuhan Yesus di pihakku, Tuhan pemenang, Tuhan pemenang yang menyertai kami. Tuhan pemenang ada bersama kami. Pasukan surga ada di belakangku. Tuhan pemenang bersamaku. Tuhan pemenang, Tuhan pemenang yang menyertai kami. Tuhan pemenang ada bersama kami. Pasukan surga ada di belakangku. Tuhan pemenang bersamaku. Serukan Tuhan pemenang, Tuhan pemenang yang menyertai kami, menyertai kami. Tuhan pemenang ada bersama kami. Pasukan surga ada di belakangku. Tuhan pemenang bersamaku. Ku akan menang, ku akan menang bersamamu. Kemenangan telah Dia sediakan, kemenangan di tangan kami. Tuhan Yesus di pihakku, ku akan menang, ku akan menang bersamamu. Kemenangan telah Dia sediakan, kemenangan di tangan kami. Tuhan Yesus di pihakku. Sekali lagi serukan, ku akan menang, akan menang bersamamu. Kemenangan telah Dia sediakan, kemenangan di tangan kami. Tuhan Yesus di pihakku. Tuhan Yesus di pihakku. Tuhan Yesus di pihakku. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari sembah Dia. Haleluya, haleluya, Yesus. Haleluya, 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 Yesus. Kami percaya, kami percaya. Haleluya, mari sebagai orang percaya yakini bahwa Allah ada di pihak kita.
bahwa kemenangan telah Dia sediakan. Saat ini kita sedang berperang untuk meraih jiwa-jiwa di sekeliling kita, jiwa-jiwa di kota kita, jiwa-jiwa bahkan di keluarga kita. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita serukan kepercayaan kita kepada Tuhan, bahwa Dia, Yesus yang sudah menebus segala dosa kita, Dia juga yang akan memberikan kita kemenangan. Bahkan Dia juga yang akan memenangkan negeri kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih Yesus. Bawa kerinduan kita kepada Tuhan, bawa beban pergumulan kita bagi bangsa ini kepada Tuhan. Katakan kerinduan kita, bahwa kita rindu bangsa kita diselamatkan. Katakan bahwa kita rindu bangsa kita dipulihkan. Haleluya, haleluya Yesus. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia penuh kemuliaan-Mu, Indonesia bagi kemuliaan-Mu, ya Allahku, ya Allahku. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Nyatakan kemuliaan-Mu, ya Allahku. Nyatakan kepada Tuhan kerinduan kita. Nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia penuh kemuliaan-Mu, Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia bagi kemuliaan-Mu, Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Katakan Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus bangsaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Yesuslah Tuhan yang layak, Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus bangsaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas
penuh kemuliaan-Mu. Indonesia bagi kemuliaan, ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu, ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia penuh kemuliaan-Mu. Indonesia bagi kemuliaan. Katakan dengan lembut, hatiku rindu, hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu, ini kerinduan kami Tuhan, melihat curahan Kalau kuasa-Mu dinyatakan, di tanah kuasa-Mu dicurahkan di tanah negeri kami tercinta Indonesia. Indonesia. Ku berdoa Indonesia penuh kemuliaan-Mu. Indonesia bagi Ya Allahku, ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia penuh kemuliaan-Mu. Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Indonesia bagi kemuliaan-Mu. ini kerinduan hati kami Tuhan. Dan ini yang menjadi seruan kami, umat-Mu, bahwa Engkau dimuliakan atas bangsa kami. Kuasa-Mu dinyatakan, kuasa-Mu dicurahkan atas bangsa kami. Tuhan, dengarkanlah seruan kami Tuhan. Biarlah kuasa-Mu memulihkan bangsa kami. Kuasa-Mu menyelamatkan bangsa kami Tuhan. Terima kasih seberapa kami yang ada. Kami percaya bahwa setiap doa kami, seruan kami, pujian kami tidak sia-sia di hadapan Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan hadir di tengah kami. Tuhan melawat kami dan Tuhan akan mendengar setiap seruan doa kami. Saat ini Tuhan, hati kami juga siap untuk dengar firman-Mu. Pakai hamba-Mu menjadi saluran berkat firman Tuhan bagi kami semua. Berfirmanlah Tuhan dan kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Waktu dan tempat saya serahkan kepada hambanya. Shalom. Ini diturunkan, maaf ya Bunda, soalnya mbok saya nggak kelihatan. Ya, baik. Terima kasih untuk Bunda Pendeta Nari yang memberi kepercayaan pada saya untuk bersama-sama untuk menerima berkat Tuhan yang tentu saja akan kita jadikan berkat juga bagi orang lain, ya. Ibu-ibu dan bapak yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kabarnya hari ini? Bagaimana kabarnya? Puji Tuhan, luar biasa. Sehat semuanya, nggih? Nggih. Salam seroja, sehat rohani dan jasmani. Wah, seroja, sehat rohani dan jasmani. Jadi salam seroja itu begitu, nggih.
Kebetulan di tempat saya itu ada namanya Koperasi Seroja di SMP 9 itu, ternyata sehat rohani dan jasmani. Ketika duitnya ada, jadi ternyata rohaninya juga sehat ya. Nah, ibu-ibu yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, apakah yang berada di tempat ini punya masalah atau pergumulan? Coba tunjuk jari yang tidak punya masalah atau tidak punya pergumulan. Ya, Bapak gimana Pak? Bapak ada masalah atau enggak punya masalah? Oh, pergumulan selalu ada. Ya, setuju ya, semuanya ada pergumulan ya. Apalagi di tengah-tengah pandemi ini. Pergumulan masalah kesehatan mendunia. Ada 260-an negara yang kena COVID. Bahkan Amerika Serikat saat ini juga luar biasa pertambahannya. Juga pergumulan tentang ekonomi di COVID ini ya. Ekonomi karena di PHK, karena tidak dapat pekerjaan, dan juga gajinya turun gitu ya, karena separuh 50%. Bahkan juga pergumulan tentang studi anak-anak ya, yang masih deretan ini, yang masih muda-muda ini biasanya bergumul tentang studi, entah itu Bu Dekos, Tante Sandra, Bu Dekarni, Tante Santi ya. Dan saya percaya yang ada di sini juga ada persoalan yang lain, atau bahkan pergumulan tentang keluarga. Ya. Antara satu dengan yang lainnya tidak nyaman. Misalnya ya. Jadi ternyata pergumulan-pergumulan dalam hidup kita itu kadang-kadang membuat kita kadang-kadang tidak sabar. Makanya tema saat ini saya beri judul hidup berkemenangan. Hidup berkemenangan. Ya. Jadi kita harus hidup berkemenangan di dalam Tuhan. Bagaimana rahasianya? Mari kita berdoa. Di hadapan tahta kekudusan-Mu yang maha suci dan agung ya Bapa, kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Berbicaralah kepada kami, karena kami siap untuk menerima kebenaran firman-Mu. Kiranya firman-Mu mengingatkan pada kami, menegur kami, sehingga kami benar-benar hidup seturut dengan kehendak-Mu. Sekali lagi Bapa, berbicaralah kepada kami karena kami siap untuk melakukan, bahkan siap untuk diingatkan, bahkan ditegur. Pengurapan Tuhan turun atas kami semuanya. Dalam cinta kasih Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami haturkan doa syukur kami ini. Haleluya. Amin. Ya, baik. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini Roma 12 ayat 12. Roma 12 ayat 12. Silahkan nanti yang sudah ketemu dibaca bersama-sama. Roma 12 ayat 12. Waktu saya hanya 1/4 jam, Ibu-ibu, Bapak. Jadi Roma 12 ayat 12. Yang sudah ketemu katakan amin. Ya, baca bersama-sama. 2, 3. Sekali lagi, 2, 3. Amin, terima kasih. Ibu-ibu yang dikasihi dan Bapak yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, saya hampir 5 tahun. Tanggal 1 Juni nanti, saya 5 tahun mengalami kecelakaan yang sangat dahsyat dan luar biasa. Ini masih tangan saya masih ada pennya. Pada waktu itu tanggal 1 itu saya ditabrak mobil, mau ngerem tapi ngegas. Bunda Nari nungguin saya di pojok sana ya, saya enggak berdaya apa-apa. Dan juga
Tante Sandra, Budikus, dan semuanya, Budi Karni waktu itu. Bahkan teman-teman hamba Tuhan sampai 2 bulan saya dikunjungi para pendeta dan juga jemaat, di mana saya mengalami penderitaan yang amat sangat luar biasa. Karena kecelakaan itu saya tidak bisa bergerak sama sekali, hanya terlentang di tempat tidur. Jadi hanya terlentang di tempat tidur, saya tidak bisa bergerak sama sekali. Obah saja saya nggak bisa, begini aja nggak bisa. Karena tulang belakang saya adalah kena. Dan tangan saya adalah remuk, dioperasi sampai 7 jam. Dan ketika saya hari-harinya mengalami penderitaan, kesesakan yang sangat luar biasa itu, saya hanya berserah. Ya. Betul, saya 21 hari tidak bisa jalan. Hanya di tempat tidur tok. Tidak bisa apa-apa. Apa yang saya lakukan? Kalau secara manusia, saya berontak sama Tuhan. Saya tidak bisa apa-apa. Karena saya waktu itu mau melayani. Tiba-tiba itu diizinkan Tuhan terjadi. Bahkan bukan hanya itu saja. Ketika tanggal 20 November tahun 2016 itu, saya habis khotbah jam 6 pagi, saya masuk lagi ke rumah sakit karena jantung saya kayak mau copot. Jadi ini sampai seperti gini. Keluar masuk rumah sakit, sampai saya pelayanan di rumah sakit Semarang itu malam tanggal 1 Januari tahun 2017, saya berada di Telogorjo. Saya masuk di sana, keluar masuk rumah sakit. Saya mengalami yang namanya pergumulan hidup dalam kesehatan saya sangat luar biasa. Apalagi dokter waktu itu memberitahu bahwa saya kemungkinan lumpuh. Karena apa? Karena tulang belakang. Saya memang nggak bisa bergerak sama sekali. Kaki saya nggak bisa bergerak sama sekali. Dan di tengah-tengah keprihatinan dan kesedihan saya, banyak berkat Tuhan yang Tuhan nyatakan sangat luar biasa. Di mana Tuhan memakai hamba-hambanya, bahkan jemaat-jemaat Tuhan dari berbagai daerah. Mengunjungi saya, mendoakan saya, justru disitulah saya hancur. Ketika saya biasa melayani satu tempat ke tempat yang lain, tiba-tiba saya harus tidak bisa apa-apa. Justru itu yang hancur saya. Hati saya hancur. Tuhan, mengapa? Sampai dari rumah sakit Telogorjo Semarang, saya ingat betul Tante Sandra ke rumah saya, Budikus, Budi Karni, saya sampai pernah tidak mau ditemui orang. Mengapa? Karena saya tidak bisa apa-apa. Saya tidak bisa berbicara, saya tidak bisa berjalan. Hanya air mata yang ada pada waktu itu. Sampai ketika perjamuan kudus saja saya dilayani oleh almarhum Pendeta Daniel. Rasanya saya, penderitaan itu yang paling berat saya alami tahun 2016 dan 2017. Ibu bapak dan saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus, untuk hidup berkemenangan dalam setiap pergumulan hidup itu tidak mudah. Kalau teori mah gampang. Makanya Rasul Paulus menegaskan kepada jemaatnya di Roma, di situ dikatakan ada 3 hal yang perlu kita lakukan dalam kehidupan kita ketika kita mengalami pergumulan hidup. Ya. Yang pertama tadi disuruh apa? Bersukacitalah dalam pengharapan. Bayangkan ibu bapak, orang sakit tidak bisa apa-apa, suruh bersukacita dalam pengharapan. Orang sakit itu tidak memiliki pengharapan. Apalagi ketika saya tidak bisa apa-apa sama sekali dan harus masuk di ruang MRI dan lain sebagainya, saya digotong satu dengan yang lainnya, digeledek seolah-olah menjadi mayat. Dan saya hanya berdoa, Tuhan kuatkan saya, Tuhan kuatkan saya.
bersukacita dalam pengharapan. Loh, orang sakit loh, kalau sehat sih bersukacita mah gampang-gampang saja. Kalau orang yang tidak punya pergumulan mas bersukacita dalam pengharapan terus berkat. Oke-oke saja, tetapi ini dalam kondisi saya terpuruk Ibu Bapak. Saya terpuruk. Di situ dikatakan bahwa ketika bersukacita dalam pengharapan, jangan putus asa. Jangan menyerah, jangan mengeluh, bahkan juga jangan tawar hati. Susah apa mudah Ibu Bapak? Dalam kondisi yang tidak bisa apa-apa. Atau mungkin pergumulan panjenengan semuanya beda dengan pergumulan saya. Bisakah kita bersukacita dalam pengharapan? Pengharapan hanya kepada Tuhan. Kalau secara manusia, saya nggak punya dana untuk operasi, biayanya 26 juta waktu itu. Tapi ya memang puji Tuhan luar biasa, Tuhan berkarya melalui ya anak-anak Tuhan. Ya, melalui BPJS waktu itu masih bisa diklaim tangan saya. Kalau sekarang nggak bisa. Melalui Jasara Harja. 13 hari di rumah sakit saya 26 juta. Tahun 2016. Dan saya harus memaafkan orang yang nabrak saya. Bayangkan Ibu Bapak, saya tidak salah. Karena dia lengah, dia nyopirnya itu baru. Belum bisa karena mobilnya matic. Bawa anaknya kecil-kecil 3 dan dia hanya menangis minta maaf. Sampai anak saya Maria namanya, Mama dituntut saja. Dek, dia sudah minta maaf. Sampai sekarang tidak bisa naik sepeda motor. Dan tulang belakang saya masih sakit. Tangan saya ini masih kadang-kadang sakit banget. Dada saya masih sakit kadang-kadang. Tetapi apakah saya tidak memaafkan dia, dosen unsut itu? Kalau Tuhan saja mengajarkan mengampuni 77 kali. Gitu? Kan tidak hanya sekali toh. Loh saya secara manusia saya rugi semuanya Ibu Bapak. Cuma ya dengan tadi karena mujizat Tuhan, kuasa Tuhan, keajaiban Tuhan terjadi pada diri saya. Melalui doa dan juga kunjungan para hamba Tuhan dan jemaat-jemaat Tuhan di berbagai daerah. Itu yang membuat saya juga kuat. Amin. Yang kedua, hidup berkemenangan harus sabar dalam kesesakan. Ibu Bapak, wong dalam masalah yang sangat pelik. Sampai suami saya gini, aduh nanti kalau istriku ini cacat, tidak bisa jalan. Nanti bagaimana ekonomi kami, sementara kami bukan pegawai negeri. Sampai segitunya. Bergumul. Sabarlah dalam kesesakan. Tidak mudah Ibu Bapak mengalami masalah 21 hari tidak bisa apa-apa. Maaf kata BAB, pipis di situ. Sungguh luar biasa. Sabarlah dalam kesesakan. Dalam persoalan supaya kita sabar. Sabar dan sabar ketika dalam pergumulan. Kalau sabar dalam bahasa atau dalam kamus Alkitab itu dikatakan bertahan. Loh, orang menderita kok suruh bertahan Ibu Bapak? Lawang menderita flu saja, katakan seminggu saja penderitaannya kayak apa, kok apalagi ini sampai saya sampai tahun 2017-an itu. Ya. Sabarlah dalam kesesakan. Artinya bertahanlah dalam ujian dari Tuhan yang penuh dengan pengharapan kepada Tuhan. Harus kuat dalam ujian itu. Sabar dalam suka dukaku, sabar. Kan ada nyanyiannya itu ya, cuma saya enggak hafal. Ketika kita dalam persoalan pergumulan apapun,
kita harus sabar. Selain bersukacita dalam pengharapan tadi, yang kedua harus sabar. Tekun, ya. Di situ yang ketiga adalah bertekunlah dalam doa. Loh Tuhan, saya sudah berdoa Tuhan. Mau berangkat juga sudah berdoa. Di situ bertekunlah dalam doa, artinya di dalam kamus bahasa atau kamus di dalam Alkitab, dalam tekun itu adalah keputusan atau ketetapan hati yang kuat untuk bersungguh-sungguh, rajin dan tuntas. Itu arti bertekun. Arti bertekun dalam doa. Jadi harus senantiasa memiliki ketetapan. Saat ini doa, besok boten, hari ini doa, besok boten doa, boten doa. Kalau ada masalah, doanya kenceng banget. Tapi kalau enggak ada masalah atau enggak ada pergumulan, lupa. Haleluya, diganti haleluya. Ya. Nah, hidup kemenangan itu paling tidak ada 3 hal tadi Ibu Bapak. Ya. 3 hal itu bersukacita dalam pengharapan. Yang kedua sabarlah dalam kesesakan apapun pergumulan panjenengan dan saya. Bunda Nani itu juga bergumul ya untuk putrinya yang saat ini dipersiapkan akan pelayanan di Kupang ya Bun. Itu juga tetap Papua yang tentu saja enggak tahu kayak apa sih Papua itu. Tetapi ini kan menjadi juga pergumulan nanti supaya Tuhan sendiri yang berkarya di sana kan. Atau juga pergumulannya Mbak, siapa tadi saya lupa? Mbak Febe. Meskipun saya tadi bilang, Mbak jenengan udah jadi manten Mbak, sudah Bu. Loh kok saya enggak diundang? Enggak Bu, cuma keluarga. Aduh. Ya. Meskipun masih muda belia dan baru saja jadi mantan berapa bulan ya Mbak ya. Tentu saja ada pergumulannya ya Mbak ya. Apakah enggak bergumul Mbak? Harus adaptasi dengan suaminya kan gitu ya. Dengan mertuanya. Semuanya bergumul. Dari ketiga hal ini maka bisa disimpulkan bahwa hidup berkemenangan itu ada 3 kunci tadi. Dalam Roma 12 ayat 12. Rasul Paulus menegaskan itu. Jadi dari 3 hal ini tadi maka kita diperlukan dengan katanya duit. D, singkatannya doa sungguh-sungguh. Nah, untuk mengatasi kemenangan itu perlu duit, bukan uang, tapi duit. Doanya sungguh-sungguh, apalagi doa untuk bangsa negara. Ibu Bapak, perlu saya sampaikan di YouTube itu Murtadin itu sangat luar biasa. Silahkan lihat di YouTube. Banyak kuasa-kuasa secara adikodrati dari Allah di dalam Kristus Yesus dinyatakan bagi orang-orang yang merasa kuat dan merasa benar. Ibu bisa, Bapak bisa melihat di sana. Saya tidak harus cerita di sini. Itu adalah investasi kita. Makanya saya sering sampaikan doa itu harus sungguh-sungguh. Karena dengan doa nothing is impossible. Dengan doa kuasa Tuhan dinyatakan bagi negeri ini. Meskipun saat ini kita belum melihat. Ya, jadi doa sungguh-sungguh. Lalu yang U-nya itu usaha maksimal, ya. Jadi usaha maksimal. Jadi usahanya jangan hanya sekali 2 kali. Terus menerus, to be continue, terus menerus. Usaha dagang ya jangan ketika itu ya jangan langsung mundur gitu ya. Tapi tetap jalan terus. Usaha perdamaian, usaha apapun kita harus usaha maksimal. Yang I, iman kepada Kristus Yesus yang teguh, jangan goyah apapun kondisinya. Iman kita jangan dijual, jangan diperjualbelikan dengan apapun yang sifatnya fana di dunia ini. Ya, karena di dunia ini kan semuanya fana toh? Nggih, Pak nggih? Enggak ada yang abadi ya? Iya, kan kita enggak ada yang akan hidup selama-lamanya. Kita akan dipanggil Tuhan semuanya, cuma kita enggak tahu kapan.
Tapi itu rahasia Tuhan. Jadi iman kepada Tuhan. Yang T adalah taat, takut akan aturan Tuhan. Jadi standar hidup orang Kristen adalah Alkitab. Tolak ukurnya adalah ini. Tangan saya ini memang nggak bisa kuat, selerean saja nggak bisa tadi Tante Santi tolong. Karena nggak ada kekuatan, paling 1 kilo lah kuat. Buka mobil nggak bisa, ya, nggak ada kekuatan. Tapi Tuhan beri kekuatan untuk melayani. Jadi kita harus tetap teguh beriman, kita taat pada Tuhan. Taat perintah Tuhan. Akhirnya Efesus 3 ayat 20. Nah, Bu Edi minta tolong Bu Edi. Saya masih ingat Bu Edi. Silakan baca untuk penutup dalam renungan ini. Efesus 3 ayat 20. Yang keras nih Bu Edi, monggo. 3 ayat 20. Nanti yang lainnya setelah Bu Edi kita baca bersama-sama. Amin. Mari kita bersama-sama. 2, 3. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Amin. Hidup kemenangan itulah yang harus kita lakukan. Tuhan memberkati. Saya minta tolong untuk Bunda Nari berdoa firman. Doa, 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 doa selama hidup kita tetap harus berdoa. Mari kita berdiri bersama-sama. Terima kasih buat peringatan firman-Mu pada petang hari ini. Dalam segala keadaan Tuhan, biarlah kami boleh tetap bertekun di dalam doa. Dan kami bersukacita senantiasa apapun keadaan itu. Karena kami tahu punya pengharapan yang pasti. Terima kasih Tuhan, dan kami mendapat kekuatan untuk bersabar, bertahan dalam segala keadaan. Kami mengucap syukur Roh Kudus yang berkuasa memampukan kami boleh berdiri sampai hari ini hanya karena kekuatan-Mu. Terima kasih, berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu pada petang hari ini untuk membangkitkan semangat kami supaya kami tidak lemah, tapi kami boleh tetap bersukacita apapun keadaan itu. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Dan selanjutnya Tuhan, dalam doa-doa syafaat Engkau tetap hadir dan mendengarkan doa kami. Ini permohonan kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Dan tiba saatnya kita akan bersama-sama memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan, mendukung untuk KSJDW ya. Kita akan berdoa terlebih dahulu untuk persembahan. Tuhan Yesus, kami naikkan syukur kami kepadamu. Pada sore hari ini kami bisa diberkati oleh firman Tuhan yang disampaikan hamba-Mu. Dan saat ini kami juga rindu untuk memberi yang terbaik bagi Tuhan, untuk mendukung pekerjaan Tuhan melalui pelayanan JDW ini. Berkati setiap tangan-tangan yang terulur, dan Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu yang sudah bekerja keras untuk pelayanan JDW ini. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan naikkan pujian Kini Ku Persembahkan, Sungguh Ku Bangga Bapa, refnya saja. Tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu, namun ku ingin memberi dengan suka
sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hatimu. Karena ku tahu ini menyenangkan hatimu. Ya. Kembali kami datang padamu Bapa, kembali kami bersyukur, berterima kasih atas kasih-Mu yang sudah kami alami hingga saat ini. Kami bersyukur buat firman-Mu yang telah kami terima saat ini, di mana kami boleh merasakan kekuatan yang baru dari firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan firman-Mu memberi kekuatan baru untuk kami tetap hidup dalam kebenaran firman-Mu, untuk kami tetap kuat di dalam kami Engkau menghadapi masalah demi masalah, pergumulan demi pergumulan. Biarlah kami tetap kuat, untuk kami tetap bersabar, untuk kami tetap haleluya, tetap bertekun di dalam doa. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami bersyukur, kami berdoa buat kesehatan bagi kami umat-Mu dunia ini Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberi kesehatan bagi kami semua Tuhan, khususnya umat Tuhan, anak-anak Tuhan sebangsa kami Indonesia dan khususnya di daerah Kabupaten Banyumas ini. Kiranya Tuhan Yesus memberi kekuatan kesehatan pada kami semua, baik kesehatan secara jasmani maupun kesehatan secara rohani, supaya kami senantiasa dapat ya Tuhan memuliakan nama Tuhan dengan tubuh kami yang sehat. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan buat perekonomian kami ya Tuhan, haleluya, khususnya Tuhan bagi semua haleluya bangsa kami Indonesia, dan khususnya bagi kami se-Kabupaten Banyumas Tuhan, anak-anak Tuhan di tempat ini, anak-anak Tuhan di sekitar Kabupaten Banyumas Tuhan Yesus senantiasa memberkati perekonomian kami Tuhan, apa menjadi usaha kami, apa menjadi pekerjaan kami, Tuhan Yesus campur tangan, Tuhan Yesus memberkati ya Tuhan dengan berlimpah, karena kami percaya Tuhan, Tuhan Yesus akan memberi berkelimpahan bagi kami. Kami percaya akan firman-Mu Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Tuhan senantiasa memberkati kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga berdoa Tuhan bagi pemerintahan bangsa kami Indonesia. Kami bersyukur, kami berdoa bagi bangsa kami Indonesia, khususnya dari Bapak Presiden ya Tuhan, hingga dari wakil hingga sampai ke pemerintahan, sampai terendah RT RW. Tuhan Yesus menyertai, Tuhan Yesus memberkati ya Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati bangsa kami Indonesia di dalam pemerintahannya ya Tuhan. Tuhan Yesus memberi bangsa Indonesia kami dengan sejahtera, damai yang dari Tuhan. Tuhan Yesus, apa menjadi kerusuhan di bangsa kami Indonesia, kiranya Tuhan tolong campur tangan ya Tuhan. Jangan sampai ya Tuhan, haleluya, berlarut-larut di dalam kerusuhannya Tuhan, tetapi Tuhan yang akan campur tangan, Tuhan yang akan menolong, Tuhan yang akan haleluya bekerja di dalam kehidupan mereka, sehingga mereka sadar dan mereka haleluya bertobat di dalam haleluya kerusuhannya itu Tuhan. Tuhan Yesus akan campur tangan, Tuhan Yesus memberkati ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih juga kami berdoa Tuhan bagi bencana ya Tuhan, di mana banyak bencana di bangsa Indonesia ini Tuhan. Tuhan Yesus tolong campur tangan Tuhan, tolong memberkati ya Tuhan, menguatkan ya Tuhan mereka yang kena bencana. Tuhan Yesus, anak-anak Tuhan yang terkena bencana, Tuhan menguatkan imannya, Tuhan memberi kekuatan kesehatan tubuhnya Tuhan. Tuhan Yesus mengembalikan apa menjadi haleluya perekonomian mereka. Tuhan Yesus memberkati ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati dengan sejahtera, damai yang dari Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan semua ini di dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus saat ini kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita satu dalam doa. Bapa, kami ucap syukur sekali lagi Tuhan untuk buat setiap kebaikan Kau dalam setiap kami yang hadir di tempat ini Tuhan pada sore hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami adalah orang-orang yang terpilih Tuhan, untuk kami boleh bersama-sama bersatu hati Tuhan, membawa bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Saat ini kami bersatu, kami berdoa Tuhan, membawa setiap hamba-hamba Tuhan, kami menopang mereka Tuhan,
baik setiap anak-anak Tuhan yang bekerja di dalam setiap pemerintahan yang ada di bangsa ini Tuhan. Kami berdoa, kami bersatu hati menopang mereka dalam setiap doa kami sore hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu Tuhan, hamba-hamba-Mu yang terpilih Tuhan, untuk boleh ada dalam pemerintahan Tuhan, itu boleh semakin Kau urapi Tuhan, untuk mereka boleh menyatakan kemuliaan-Mu Tuhan di dalam setiap pekerjaan, setiap tanggung jawab yang mereka ambil dalam pemerintahan Tuhan. Kami percaya Tuhan ada pengurapan yang dahsyat yang Kau curahkan atas hidup mereka Tuhan, juga roh yang takut akan Tuhan boleh ada dalam setiap mereka Tuhan. Kami berdoa untuk mereka boleh memiliki iman yang terus kuat di dalam Kau Tuhan, untuk boleh membawa nama-Mu Tuhan semakin dimuliakan Tuhan di pemerintahan yang mereka pimpin Tuhan, di bidang apapun yang mereka tekuni saat ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk setiap keluarga hamba-Mu Tuhan, hamba-hamba-Mu Tuhan, juga anak-anak Tuhan yang memerintah di pemerintahan bangsa Indonesia ini Tuhan. Kau yang tutup bungkus kuasa darah-Mu Tuhan, kami percaya Tuhan bahwa setiap anak-anak-Mu Tuhan yang boleh Kau pilih untuk duduk dalam pemerintahan Tuhan adalah orang-orang yang Kau urapi Tuhan, untuk membawa kemuliaan-Mu Tuhan semakin ditinggikan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Juga kami berdoa pada sore hari ini Tuhan, kami menopang Pendeta Lim ke dalam tangan-Mu Tuhan yang mungkin saat ini sedang terbaring sakit Tuhan. Kami sepakat sore hari ini Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan, bahwa kami percaya bahwa kuasa Tuhan terlebih besar dari segalanya Tuhan. Sekarang kami percaya Tuhan bahwa kesembuhan mengalir Tuhan, kesembuhan mengalir dan terjadi Tuhan saat ini juga untuk Pendeta Samuel Lim Tuhan. Dan kami percaya dan yakin Tuhan bahwa di balik setiap sakit yang dialami saat ini Tuhan, kami percaya ada kemuliaan Tuhan yang semakin dinyatakan dalam kehidupan Pendeta Lim, juga seluruh keluarga besarnya, juga setiap jemaat yang dipimpinnya Tuhan. Juga kami berdoa sore hari ini Tuhan, kami sepakat membawa Ibu Deborah Lukas Tuhan yang saat ini sedang mengalami sakit chikungunya Tuhan. Kami percaya bahwa sakit penyakit bukan berasal dari Engkau Tuhan, dan kami percaya bahwa darah yang tercurah di atas kayu salib Tuhan saat ini boleh mengalir dalam tubuh Ibu Deborah Tuhan. Dan kami boleh melihat Tuhan kesembuhan terjadi saat ini juga Tuhan. Berkati setiap obat-obat yang dikonsumsi Tuhan, dikuduskan Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa kuasa kesembuhan mengalir saat ini Tuhan, dan nama Tuhan semakin dimuliakan. Terima kasih Bapa, kami sekali lagi bersyukur Tuhan buat kebaikan Kau, untuk kami boleh bersama-sama berkumpul sore hari ini Tuhan, untuk bersatu hati berdoa untuk bangsa dan negeri kami yang terkasih ini Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan setiap doa kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Haleluya, amin. Kembali kami menghadap kehadirat-Mu ya Bapa, dengan segala pergumulan kehidupan kami, dengan segala hal yang kami miliki dalam hidup yang sudah Kau berikan kepada kami. Dan hari ini, pada sore ini, kami mempunyai kesempatan untuk boleh saling mendoakan satu dengan yang lain atas keberadaan bangsa kami, atas keberadaan umat-Mu di tempat ini, ataupun di seluruh penjuru dunia ya Tuhan. Dan saat ini kami ingin berdoa ya Tuhan, untuk lembaga-lembaga Kristen, untuk persekutuan-persekutuan Kristen, lembaga-lembaga pendidikan dari tingkat prasekolah, SD, SMP, SMA, hingga perguruan tinggi Tuhan. Panti-panti, rumah sakit Kristen, dimanapun berada, terkhusus ya Tuhan, di wilayah Kabupaten Banyumas ini. Kiranya Engkau menolong kami, Engkau juga melawat setiap lembaga-lembaga ini, setiap persekutuan-persekutuan Kristen ini, semuanya Tuhan, hanya dalam penyertaan kasih-Mu, kuasa-Mu dan Roh Kudus-Mu, sehingga melalui tempat-tempat ini ya Tuhan, nama-Mu semakin dipermuliakan, dan kami boleh dengan nyata mewujudkan kasih yang Kau ajarkan kepada kami. Tuhan Yesus, sungguh kami hanya memohon kekuatan daripada-Mu untuk setiap hal yang Kau miliki melalui umat-Mu ini ya Tuhan. Kiranya semua lembaga-lembaga Kristen, panti,
rumah sakit, lembaga pendidikan, ataupun persekutuan-persekutuan Kristen lainnya, mampu mewujudkan, mencapai visi dan misinya dengan baik dan benar ya Tuhan. Dan mampukan juga setiap para pengurus dapat bekerja dengan baik dan penuh kejujuran. Sehingga lembaga-lembaga ini, persekutuan-persekutuan ini, rumah sakit, panti, dan lembaga pendidikan ini Tuhan, benar-benar menjadi pemasyuran nama Allah di muka bumi. Tuhan Yesus, banyak hal dalam kehidupan kami yang kami percaya tanpa kami harus meminta kepadamu, Engkau telah tahu Tuhan. Saat ini kami menaikkan seluruh doa-doa kami ini ya Tuhan ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Engkau mendengar dan akan menjawab doa-doa kami. Inilah doa kami ya Tuhan. Di dalam kami berdoa, kami menyebut satu nama, Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Terima kasih ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, juga Bapak dan Mas yang ada ikut bersama doa di tempat ini. Kami mengucap syukur dan kiranya Allah yang juga hadir di tengah kita mendengar pujian kita, mendengar doa kita, dan Dia juga akan terus melaksanakan apa yang dirancangkan. Sungguh dari Efesus 3 tadi bahwa Allah bisa mengerjakan lebih dari apa yang kita pikirkan. Puji Tuhan. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada sore hari ini dan kita akan doa penutup. Kami mohon dengan hormat Ibu Pendeta Santi Karmo maju ke depan untuk doa penutup serta doa berkat. Monggo. Ya. Allah Bapa kami yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh kami bersyukur kehadirat-Mu Bapa. Pada sore hari ini kami boleh bersama-sama di Banyumas ini untuk menaikkan doa kepadamu, untuk memuliakan nama-Mu, bahkan mendengarkan firman-Mu. Kami tahu Tuhan bahwa ini semua karena kasih karunia-Mu. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh dikuatkan bagaimana kami harus hidup berkemenangan dan selalu bertahan dalam keadaan apapun, karena kami punya satu Tuhan, Yesus Kristus, nama yang selalu memberikan pengharapan, nama yang selalu memberikan kemenangan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk gereja-Mu di sini, untuk Ibu Pendeta Nari dan semua di sini yang menyambut kami pada hari ini. Tuhan memberkati setiap program-program gereja-Mu di tempat ini. Apa yang direncanakan Tuhan menolong. Tuhan berkati hamba-Mu Ibu Pendeta Nari dalam memimpin gereja ini, dalam mengembalakan umat-Mu di sini. Biarlah kasih hikmat daripada Roh Kudus selalu menguasai beliau, sehingga sungguh-sungguh semakin hari semakin Tuhan pakai lebih heran lagi. Tuhan berkati putra-putrinya. Terima kasih Bapa. Biarlah Ibu Pendeta Nari dan keluarganya ada dalam naungan kasih-Mu. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Engkau sudah hadir tengah-tengah kami dan berkati kami selama persekutuan ini. Kami yakin Roh Kudus-Mu terus menolong kami dalam kehidupan kami, dalam pekerjaan kami, dalam keluarga kami, supaya kami tetap menjadi terang dan garam dunia. Terima kasih Tuhan. Untuk selanjutnya kami mohon berkat yang daripada Allah sendiri, karena kami percaya Bapa, berkat daripada-Mu Allah Bapa pencipta semesta ini, di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat kami, melalui bimbingan dan persekutuan Roh Kudus yang selalu menuntun kami, akan selalu menyertai kami semuanya, anak-anak-Mu, dari saat ini sampai Maranatha. Dalam nama Yesus. Haleluya. Semua yang percaya mengatakan amin. Amin.